Halo brosis, balik lagi bareng gue Alki dari Indore Channel. Jadi kali ini gue lagi ada di Yamaha Flagship Shop di daerah Cempaka Putih ya teman-teman ya. Siapa yang nggak tahu ini basisnya untuk 3S-nya Yamaha ya. Sales, service, dan spare part. Jadi lengkap banget di sini. So gue kali ini ketemu sama motor yang menarik banget menurut gue teman-teman ya. Di saat era-era sekarang itu orang-orang pada beli Matic. Dan sekarang kita lihat ini ada Yamaha MX King. Ini bebek yang sangat menarik banget teman-teman. Daripada lama-lama, yuk langsung aja kita review Yamaha MX King 150. Oke teman-teman, jadi sekarang di depan gua ini udah ada Yamaha MX King 150 yang masih dijual oleh Yamaha tahun 2025 ini dengan harga 27 jutaan teman-teman. Untuk tepatnya nanti teman-teman bisa lihat di websitenya Yamaha ya. Jadi kalau di sini yang display ini ada beberapa warna teman-teman, terutama ada yang warna cakep banget tuh ya, warna Cyber City. Nanti kita akan lihat untuk warna Cyber City itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk Yamaha MX King ini pertama kali hadir di Indonesia itu sebagai penyempurnaan dari Yamaha MX135 atau Jupiter MX yang kita kenal ya. Dan ini adalah versi yang lebih besar, lebih kencang tentunya dengan mesin 150 cc teman-teman. Dan kalau kita lihat memang ini tampil lebih keren ya kalau dibandingkan dengan Jupiter MX yang sebelumnya yang lebih ramping-ramping kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk yang versi terbaru ini dia sudah dilengkapi juga dengan lampu LED teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan memang bentuk bodi dari Yamaha MX King ini tidak ada perubahan yang signifikan dari versi tahun 2015 teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari garis-garisnya ya, dari bagian depan sampai bagian tengah dia masih tetap diberikan semacam fairing seperti ini ya. Dan sampai bagian belakang itu masih identik ya teman-teman untuk tampilannya. Dan kalau kita lihat nih dari samping kurang lebih seperti ini. Nah kita lihat dulu untuk reviewnya satu persatu teman-teman ya. Jadi untuk dari bagian depan Yamaha MX King ini dia sudah dilengkapi dengan, kita lihat nih ya, lampu LED yang semakin menyipit. Nah kalau sebelumnya kan dia lampunya bohlam teman-teman ya, tampilan yang lebih besar untuk batoknya. Kalau sekarang dia seperti ini, ada semacam visornya seperti ini, dan ini lampunya lebih mengecil tapi sudah LED ya. Multi reflektor juga, ada lampu jauh dan ada juga untuk lampu dekatnya teman-teman. Oke, untuk Yamaha MX King ini hanya ada satu transmisi, yaitu transmisinya manual ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini ada koplingnya ya, seperti ini. Dan kita lihat lagi ke bawah, ini khas banget sih ya dari MX King ini, tebengnya kelihatan sangat tajam-tajam ya. Terus kalau kita lihat di sini ada lampu DRL yang nanti kalau misalnya kita nyalakan motornya dia akan menyala. Lalu untuk lampu sennya dia ada di bawah sini. Untuk lampu sennya dia masih bohlam ya. Jadi belum LED untuk lampu sennya. Itu ya, baik depan maupun di belakang. Nah kalau untuk di bagian yang Cyber City ini lebih menarik lagi teman-teman ya. Warnanya itu bisa berganti-ganti. Jadi ini ada warna biru, ada warna ungunya. Kalau kita lihat dari agak jauh, dia warnanya juga berkilau, berpendar. Nah ini warnanya Cyber City ya. Bedanya dari yang warna yang satu ini, ya, dia ada campuran warna Toskanya. Kalau yang ini untuk di tebeng, untuk di kepalanya dia warnanya hitam seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat lagi ke bagian bawah ya. Kalau di bagian rodanya, ini dia sudah dilengkapi dengan spakbor yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk spakbornya ini memang khas spakbornya MX King sejak dulu ya, awal-awal kemunculan juga memang sudah seperti ini. Oke, kita lihat lagi kalau untuk bannya dia pakai ban IRC teman-teman, dan ini ukurannya 90/80 ya untuk di bagian depan. Oke, kita lihat untuk velgnya yang modelnya itu sama dengan velgnya Fiction sampai Fiction Advance ya. Jadi modelnya seperti ini, bahkan sampai Fiction yang terbaru ya, selain Fiction R ini modelnya seperti ini untuk velgnya ya. Nah, kalau untuk yang Cyber City yang itu warnanya merah atau agak keoren-orenan seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk di bagian shock breakernya. Ini memang shock breakernya cukup kecil ya teman-teman, mengakomodir bodi yang sebenarnya juga kalau untuk dibilang bebek dia nggak terlalu besar ya. Tapi ini udah cukup oke lah ya. Gue udah sering banget test ride dan bawa MX King ini untuk
suspensinya sih bisa dibilang oke lah ya. Jadi walaupun kecil dia nggak kedodoran lah gitu untuk mengangkat bobotnya yang sekitar 100 kilograman ini. Oke. Yang paling menarik sebenarnya dari MX King terbaru ini dia sudah dilengkapi dengan speedometer yang sudah LED seperti ini teman-teman, atau LCD ya. Dan di sini udah ada, kita bisa setting-setting, tapi sayangnya kita tidak bisa menyalakan ya. Dan di sini ada beberapa indikator, ada indikator mesin, netral, indikator baterai atau aki, lampu sen, engine check, dan juga untuk high beam atau lampu jauh. Tapi memang belum ada untuk pass beamnya di sini teman-teman ya. Dan ini tampilannya cakep banget untuk speedometernya. Lalu ada engine kill switch juga, ada juga untuk hazardnya di bagian kanan sini, dan ada juga untuk ya menyalakan motornya pastinya lah ya. Dan ini motor masih manual ya, jadi enak banget pasti sensasinya. Kita pindah lagi ke bagian bawah, dia juga sudah dilengkapi dengan shutter key system. Sayangnya memang belum ada opsi keyless untuk motor ini ya. Oke, seperti ini ya. Umumnya memang motor bebek itu kan biasanya ada gantungan di sini-sini ya. Tapi untuk MX King ini karena dia pakai mesin yang cukup besar, mesin 150 cc, 4 valve ya, yang berdiri posisinya, jadi memang dia tidak bisa terlalu landai untuk di bagian decknya atau tebengnya. Nah kita lihat ya dari segi kiri kira-kira seperti ini, jadi memang cukup tinggi, makanya nggak bisa bawa barang apa-apa untuk motor bebek MX King ini. Untuk joknya sendiri dia juga sudah cukup panjang dan lebar, jadi kalian nggak kecapean lah ya kalau naik motor ini. Dan posisi duduknya juga menurut gua cukup enak ya untuk motor ini, nggak terlalu nunduk tapi juga nggak terlalu berdiri gitulah ya. Yang paling menarik dari MX King ini adalah dia sudah dilengkapi dengan desain yang seperti ini teman-teman ya. Jadi full motornya tuh tajam-tajam dari depan sampai belakang. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, ada semacam kisi-kisi seperti ini yang kayak insang hiu gitu. Cakep banget. Ya. Keren pokoknya ini motor. Ya. Nah, yang udah jarang ada di motor-motor sekarang itu adalah ini dia ya. Ternyata di MX King terbaru ya, bahkan masih ada untuk Kickstarternya teman-teman. Jadi ini masih ada Kickstarter kalau misalnya nanti akinya soak, atau misalnya teman-teman ya tadi akinya soak itu bisa tuh tinggal engkol aja, masih bisa diengkol motor ini. Menarik banget nih. Nah untuk mesinnya sendiri tadi dia menggunakan mesin 150 cc ya teman-teman, 4 valve, tenaganya sekitar 16 HP gitu ya, dan ini cukup kencang lah ya di kelasnya. Dan untuk mesin ini juga digunakan sama Yamaha Fiction ya, sampai ke Fiction Advance dan juga Fiction terbaru yang selain Fiction Air. Jadi memang mesinnya ini belum ada VVA, belum ada variable valve actuation seperti di Yamaha NMAX dan Aerox dan lain sebagainya teman-teman. Ya kita menunggu lah ya, semoga ada update untuk MX King ini. Nah kita lihat ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang dia jujur lebih gagah sih teman-teman, karena untuk bodinya sendiri di bagian belakang ini lebih cakep, lebih tajam-tajam gitu kelihatannya, dan lebih proporsional kalau menurut gua ya. Dengan tampilan yang serba tajam gini disupport dengan ban yang besar teman-teman, ukurannya 120/70 dengan velg ukurannya 3,5 inci. Jadi ini besar banget dan pastinya sudah double disc ya. Nih dia pakai kaliper belakang Nissin dan sudah ada discnya seperti ini. Walaupun memang kalau kita lihat ya armnya masih arm tahu seperti ini, tapi udah ketolong dengan suspensi monoshock yang kelihatan gagah ya, besar tuh. Cakep. Yamaha MX King ini juga masih dilengkapi dengan standar 2 teman-teman. Jadi motor ini masih full lengkap ya, masih ada engkolan, masih ada untuk standar 2-nya, dan ini memang menurut gue adalah motor yang masih bisa diandalkan lah ya untuk harian. Karena kita tahu semua ya kalau untuk perawatan motor kopling, apalagi untuk motor yang udah terbukti durabilitasnya seperti ini ya, MX King itu pasti akan lebih murah teman-teman. Ya merawat rantai juga pastinya akan lebih murah ya dibanding kita merawat motor ber-CVT teman-teman. Ya untuk joknya juga seperti ini, ada stitchingnya ya. Jadi memang motor ini dengan harga 27 jutaan menurut gua masih jadi pilihan yang cukup oke buat teman-teman yang pengen tampil beda dan pengen tampil apa namanya lebih sporty ya teman-teman ya. Oke. Ini dia Yamaha MX King 150. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen-komen dulu. Harganya 27 jutaan ya. Jadi silahkan kalau mau lihat unitnya ada di Yamaha FSS yang ada di Cempaka Putih teman-teman. Jadi langsung datang ke sini, dan kabarnya ini juga masih ready stock. Silakan datang ke Yamaha FSS Cempaka Putih ya. Gimana menurut teman-teman? Langsung komen aja dulu ya.